Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta setiap kita yang menonton tayangan ini pada malam hari ini. Tidak terasa sudah kurang lebih 6 bulan kita berjuang melewati badai pandemi ini. Di antara kita pasti ada yang mengalami depresi atau frustasi. Ada juga mungkin di antara kita yang usahanya mengalami kemerosotan, harus berjuang untuk belajar di rumah, atau ada juga di antara kita yang mungkin kehilangan kerabat atau saudara yang dikasihi, atau mungkin saudara pun saat ini sedang mengalami penyakit ini. Oleh sebab itu, patutlah kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan pandemi ini akan berakhir? Atau mungkin kita patut bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa pandemi ini tidak kunjung berakhir? Dalam menghadapi realita atau kenyataan hidup yang kita alami pada akhir-akhir ini, bagaimanakah kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus menghadapinya? Pada malam hari ini dalam persekutuan doa malam, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang iman dan juga realita. Dan kita juga akan bersama-sama berdoa, memanjatkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama dengan penuh keyakinan kita memujikan pujian yang mengatakan bahwa ku percaya pada Yesus.
Tuhan kami di surga, kami sungguh bersyukur atas perkenanan-Mu. Hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami hidup, kami berjalan, kami melakukan aktivitas kami merasa dan kami percaya bahwa ada tangan kuat yang terus menopang dan membimbing kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama dengan rekan-rekan kami di rumahnya masing-masing rindu untuk bersekutu di dalam persekutuan doa malam. Kami percaya bahwa kerinduan ini pun akan Tuhan kuatkan, sehingga sungguh kami dengan sungguh hati mengalami Tuhan melalui persekutuan doa malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kalau saudara pernah atau sedang mempertanyakan tentang Tuhan yang sepertinya tidak bekerja melalui realita atau kenyataan hidup yang sedang kita alami akhir-akhir ini, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Habakuk pun pernah berada pada posisi tersebut. Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang melayani di kerajaan selatan, yaitu di kerajaan Yehuda. Dan mungkin diperkirakan Nabi Habakuk melayani pada zaman Raja Yosia. Pada zaman Nabi Habakuk melayani Tuhan, kondisi kerajaan Yehuda pada saat itu sedang mengalami kemerosotan yang sungguh mendalam. Para pemimpin mereka melakukan tindakan yang begitu keji. Mereka menindas rakyat. Mereka juga menyembah Baal, dan mereka persembahkan korban-korban bakaran kepada Baal di rumah ibadah, yaitu di bait Allah. Tidak hanya itu, mereka juga mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok. Saudara melihat kondisi tersebut, tidakkah Nabi Habakuk merasakan betapa sakitnya hal-hal yang dia lihat tersebut? Dia sedih, saudara. Untuk itulah kalau kita membaca kitab Habakuk dalam pasal yang pertama ayatnya yang kedua, saya akan membacakannya kepada kita. Nabi Habakuk berkata, "Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi Engkau tidak mendengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong." Nabi Habakuk juga berkata dalam pasal 1 ayat 13, "Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat dan engkau berdiam diri?" Nabi Habakuk mengungkapkan keluhannya kepada Tuhan melihat kondisi pada saat itu. Tetapi ada yang aneh, saudara. Kalau kita membaca kitab Habakuk sampai akhir, kita akan menemukan bahwa Habakuk yang memulai dengan keluhan-keluhan kepada Tuhan, pada akhirnya di akhir kitabnya Habakuk mengakhirinya dengan pujian kepada Tuhan. Saya akan membacakan pujian Habakuk yang terdapat dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang.
namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, kenyataan hidup yang dialami oleh Nabi Habakuk mungkin tidak berubah. Dari ungkapannya kita melihat bahwa hal-hal buruk dan yang tidak menyenangkan tetap terjadi. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon ara mengecewakan, dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Tetapi apa yang berubah? Yaitu Habakuk sendiri yang berubah. Ia berkata, namun aku akan bersorak-sorak kepada Tuhan dan beria-ria di dalam Tuhan. Dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa Tuhan mengajarkan Nabi Habakuk untuk tidak hidup hanya fokus kepada realitas yang terjadi, tetapi hidup yang berkualitas. Iman kita haruslah iman yang tidak hanya bergantung kepada realitas, tetapi iman kita adalah harus melampaui realitas yang ada. Saya ulangi sekali lagi. Iman kita bukanlah iman yang bergantung pada realitas, tetapi iman kita adalah iman yang harus melampaui realitas. Kalau kita hanya hidup berdasarkan realitas atau kenyataan hidup yang ada, saudaraku, kita akan gampang kecewa dan kita akan gampang sekali mengeluh kepada Tuhan. Mengapa? Karena realitas atau kenyataan hidup adalah sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak pasti. Saudara, siapa yang menyangka kalau saudara akan bekerja di rumah, saudara akan beraktivitas melakukan segala sesuatu di rumah? Siapa yang menyangka bahwa saudara akan mengalami kemerosotan dalam usaha? Siapa yang menyangka bahwa saudara harus berjuang belajar di rumah masing-masing? Siapa yang menyangka bahwa akan banyak sekali korban hanya karena sesuatu yang kecil bahkan tidak tampak, yaitu virus? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Namun aku akan bersorak-sorak dan beria-ria hatiku di dalam Tuhan. Rasanya tidak masuk akal, saudara. Lebih masuk akal kalau Habakuk berkata, pohon ara berbunga, pohon anggur berbuah, hasil pohon zaitun memuaskan, dan ladang menghasilkan bahan makanan. Dan aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria hatiku di dalamnya. Rasanya lebih masuk akal kalau begitu. Mengapa? Karena orang-orang berpikir bahwa kita memuji Tuhan hanya ketika ada sukacita dan realita kehidupan kita adalah menyenangkan. Tetapi sekali lagi, kenyataan hidup kita tidak selalu menyenangkan. Saudaraku, Nabi Habakuk hidup melampaui realitas yang ada. Mengapa? Kalau kita baca di ayat yang ke-13, ia berkata, Allah itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa.
Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita bisa hidup melampaui realitas, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sekali lagi, kita hidup melampaui realitas. Kita bisa melakukannya bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita, maka kita akan berdiri di atas dasar yang tidak akan pernah berubah. Sekalipun realita hidup kita berubah, tetapi ketika kita berdiri di atas dasar yang tidak berubah, maka kita bisa hidup melampaui realitas yang ada. Saudara, orang dunia hanya melihat apa yang ada di depan mata, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita melihat melampaui apa yang kelihatan. Kita melihat apa yang ada di balik realita yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita hidup melampaui realitas yang ada, karena kita menjadikan Tuhan kekuatan dalam hidup kita, maka kita akan berkata, sekalipun usahaku tidak lancar, pekerjaanku hancur berantakan, penghasilanku mengecewakan, omsetku menurun, namun aku akan bersorak-sorak kepada Tuhan dan beria-ria hatiku di dalamnya, karena Dia Allah yang menyelamatkan aku, karena Dia Allah, Tuhanku itu adalah kekuatanku. Mari kita berdoa. Sekalipun Tuhan, realita hidup kami tidaklah menyenangkan, tetapi hati kami terus bersandar kepada Allah yang tidak berubah, sehingga sungguh kehidupan kami melampaui realitas yang ada, dan kami hidup terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita juga bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya bagi setiap kita. Kiranya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menghidupi firman pada malam hari ini. Mari bersama kita berdoa secara hening. Amin. Berikutnya kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Yang pertama, kita berdoa untuk penyerangan COVID-19 klaster keluarga. Saudaraku, penularan virus COVID-19 ini sudah mulai mengancam lingkungan atau unit terkecil, yaitu keluarga. Di sejumlah kota di Indonesia sudah banyak yang menunjukkan adanya ancaman COVID-19 ini di dalam kelompok keluarga. Itu terjadi karena salah satu anggota keluarga itu terinfeksi virus, kemudian yang terinfeksi virus ini menularkan kepada seluruh anggota keluarga. Mari kita bersama mendukung di dalam doa untuk keadaan bangsa kita, khususnya untuk penyerangan COVID ini kepada klaster keluarga. Mari bersama kita berdoa dan saya akan memimpinnya.
Tuhan kami di surga, ketika Engkau mengizinkan bangsa kami mengalami pandemi, itu menunjukkan kepada kami Tuhan betapa lemahnya kami sebagai manusia. Bahkan kami Tuhan akhir-akhir ini menerima satu fakta bahwa virus ini sudah menyerang Tuhan klaster keluarga. Kami berdoa mendukung para pemerintah kami, baik itu pemerintah pusat maupun daerah-daerah, di dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini Tuhan. Bahkan kami saat ini berdoa juga mendukung bagi anggota keluarga yang masih harus bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan perlindungan-Mu atas mereka sungguh-sungguh boleh mereka nyatakan. Kiranya juga mereka boleh beroleh hikmat agar mereka tetap disiplin Tuhan dalam menjalankan protokol kesehatan. Bahkan kami berdoa bagi anggota keluarga yang masih anak-anak dan usia lanjut yang rentan terhadap penularan virus ini. Kiranya Tuhan, kami merindukan setiap mereka dapat Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan senantiasa perlindungan-Mu nyata atas mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah sungguh apa yang dialami oleh bangsa kami khususnya dalam setiap klaster keluarga boleh sungguh-sungguh mengingatkan kami terus bahwa kami harus bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita juga berdoa untuk krisis air di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir ini mengakibatkan sumber mata air di beberapa daerah di Indonesia mengalami kekeringan. Warga Indonesia di beberapa tempat tersebut berharap ada bantuan air bersih dari pemerintah daerah. Karena di beberapa daerah yang sudah mengalami kekeringan tersebut, ada beberapa warga masyarakatnya yang melakukan beberapa tindakan seperti mereka membuat lubang yang berdiameter sekian senti, kemudian mereka memberikan bebatuan di sekitar lubang tersebut agar resapan air dari kubangan yang mereka gali tersebut yang berwarna hitam dan berbau bisa tersaring. Mari kita berdoa untuk hal ini Bapak Ibu, mendukung saudara-saudara kita yang mengalami kekeringan di beberapa daerah di Indonesia. Kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpinnya di dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau juga mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia, khususnya bagi setiap daerah yang akhir-akhir ini mengalami kekeringan akibat musim kemarau, Tuhan. Tuhan, kami menyadari Engkau-lah yang punya alam semesta ini. Engkau juga yang memelihara umat-Mu. Kami berdoa agar pemerintah kami dapat bertindak dengan cepat dan tanggap Tuhan, untuk menolong beberapa daerah di Indonesia yang saat ini mengalami krisis air bersih, khususnya bagi BPBD Tuhan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang terus bekerja sama dengan PDAM untuk membantu warga yang terdampak kekeringan agar mereka juga dapat memberikan bantuan berupa kebutuhan air bersih untuk kebutuhan minum dan juga memasak. Kami berdoa untuk BPBD Tuhan dan pemerintah daerah agar mereka pun dapat bekerja sama dan melakukan pendataan secara tepat dan secara teliti di seluruh daerah di Indonesia, sehingga daerah-daerah yang krisis akan segera mendapatkan penanganan yang cepat. Terima kasih Tuhan buat keadaan ini yang Kau izinkan terjadi. Ajarkan bangsa kami, ajarkan setiap warga di beberapa daerah yang terdampak kekeringan untuk terus menggantungkan hidupnya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita saat ini juga berdoa untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saudaraku, kita berdoa bagi setiap gereja yang sudah melaksanakan ibadah secara tatap muka juga di dalam gedung gereja. Kita berdoa biarlah sungguh setiap gereja, setiap pengurus di dalam gereja yang ada di Lombok ini boleh sungguh-sungguh juga memperhatikan protokol kesehatan. Kita berdoa untuk setiap jemaat, baik yang sudah beribadah secara tatap langsung maupun yang masih ibadah online. Kita berdoa biarlah sungguh jemaat-jemaat juga boleh terus bertumbuh kerohaniannya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama dan saya akan memimpinnya di dalam doa.
Kami pun bersyukur Tuhan atas keberadaan gereja di Lombok ini Tuhan. Bila keberadaan gereja boleh sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Lombok, dimanapun gereja berada, biarlah berita Tuhan, biarlah kesaksian tentang Tuhan boleh dinyatakan Tuhan, dan kemenangan boleh ada dimanapun gereja di Lombok ini boleh berdiri. Kami berdoa Tuhan menyerahkan bagi setiap gereja yang sudah melaksanakan ibadah secara tatap muka di dalam gedung gereja. Kami berdoa bila hikmat Tuhan juga boleh beserta dengan setiap hamba Tuhan, pengurus, begitu juga setiap jemaat, agar dapat memperhatikan protokol kesehatan dengan benar. Kami berdoa untuk setiap gereja juga, baik yang masih belum lagi ibadah di dalam gedung gereja. Kami percaya bahwa Tuhan juga menolong setiap jemaat-Mu, memelihara iman mereka, agar mereka tetap dengan penuh kerinduan Tuhan dapat beribadah kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, di mana gereja boleh berdiri di Lombok ini, sekalipun minoritas, tetapi biarlah gereja boleh berkualitas di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita saat ini berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja kita, GKT Gloria Cakranegara. Mari kita berdoa menyerahkan untuk pertumbuhan kerohanian jemaat. Kita juga mendukung dalam doa untuk kesatuan hamba Tuhan dan juga para majelis, serta kita berdoa bagi komisi-komisi yang ada. Kiranya melalui komisi-komisi yang ada di tengah pandemi ini juga dapat mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini, yaitu untuk pertumbuhan kerohanian setiap kita, juga bagi kesatuan hamba Tuhan dan juga majelis. Juga kita berdoa untuk setiap komisi-komisi yang ada. Mari kita bersama berdoa, dan saya akan memimpinnya di dalam doa. Tuhan kami di surga, kami pun bersyukur Tuhan bahwa gereja kami ada hanyalah karena anugerah Tuhan. Maka kami percaya ketika Tuhan mengizinkan gereja kami berdiri, kami pun percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap mempertahankan gereja kami ini. Karena gereja kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat. Biarlah setiap jemaat dapat mengalami pertumbuhan kerohanian, karena Engkau-lah ya Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu. Setiap usaha yang gereja lakukan, baik itu ibadah, persekutuan, renungan-renungan yang diberikan, biarlah itu menjadi sarana bagi umat-Mu Tuhan di gereja ini untuk boleh mengalami pertumbuhan, semakin mengenal Kristus, imannya semakin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, dan dapat menghasilkan buah-buah kebaikan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apabila ada jemaat-Mu yang sedang mengalami satu permasalahan berat yang membuat iman mereka mulai goyah. Tapi biarlah Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus menguatkan mereka, mendukung mereka, bersyafaat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga jemaat-Mu boleh terus berada di dalam keselamatan yang Kau sediakan bagi mereka. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap hamba Tuhan dan juga majelis yang Tuhan izinkan untuk boleh melayani di gereja ini. Kami percaya pun Tuhan bahwa mereka Tuhan pilih dan mereka Tuhan tempatkan adalah karena kasih Tuhan bagi mereka, dan Tuhan percayakan tugas ini bagi mereka. Maka kami percaya bahwa Tuhan juga memampukan mereka, memberikan kesatuan dan memberikan senantiasa kerjasama yang baik di dalam pelayanan bagi gereja ini, memikirkan umat-Mu yang Kau percayakan untuk digembalakan, untuk bersama-sama dilayani Tuhan. Kami berdoa biarlah hati yang penuh dengan kesatuan itu dan juga hati yang mau dibentuk oleh Tuhan terus Engkau berikan bagi setiap hamba Tuhan dan majelis, untuk mereka boleh bekerja sama bersatu hati di dalam melayani Tuhan. Bahkan untuk setiap komisi-komisi yang ada Tuhan, kami bersyukur atas keberadaan komunitas-komunitas ini. Biarlah sungguh setiap anggota komisi yang ada, baik itu mulai dari komisi anak, baik itu komisi remaja, komisi pemuda, komisi wanita atau komisi perempuan, baik itu juga komisi diakonia, baik itu komisi yang lainnya Tuhan yang ada di gereja kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga menempatkan mereka di setiap komisi yang ada, agar mereka boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan mereka boleh menerapkannya di dalam kasih, di dalam komunitas di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya beri waktu untuk setiap kita yang ada di rumah masing-masing maupun yang menonton acara ini,
saya berikan kesempatan untuk kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita semua tahu dan percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita gumulkan, sekalipun mungkin orang di sekitar kita tidak mengetahuinya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang mengetahui jauh ke dalam hati kita itu memampukan kita untuk bergumul bersama dengan kita juga. Untuk itu saya berikan waktu untuk kita boleh berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Ungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu. Ungkapkan juga kepada Tuhan betapa engkau mau bersandar kepadanya, dan betapa engkau juga mau terus menaruh hatimu kepada kehendaknya. Saya berikan waktu kepada kita untuk berdoa secara hening. Kami bersyukur kepada Allah Sang Pemelihara kehidupan atas persekutuan doa malam ini. Tuhan, kami percaya bahwa iman kami di dalam Engkau memampukan kami untuk kami melampaui realitas atau kenyataan hidup yang kami alami. Kiranya sungguh Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami, terus menolong kami Tuhan, untuk kami memiliki iman yang melampaui realitas yang ada. Terima kasih untuk segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan seluruh doa kami. Amin. Demikian persekutuan ibadah doa malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita.